Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru yang kami hormati. Izinkan saya Ali Zainal, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Nagegeo, dengan fasilitator Bapak Alvin Korengkeng dan pendamping Ibu Teresia Ratnawati Dukresano akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Demonstrasi kontekstual ini akan membahas tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Seperti yang kita ketahui bahwa menurut dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan ini sendiri merupakan sebuah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Itu pun juga disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Pendidikan sebagai tuntunan ini ibaratnya adalah pada orang yang menanam padi. Jadi, pada saat menanam padi ini hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dimulai dengan memperbaiki kondisi tanahnya atau memperhatikan kondisi tanah, kemudian memperhatikan pada kondisi tanamannya dengan memelihara tumbuh kembang tanaman dan perawatan, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur, yang mana ini merupakan rangkaian dalam menanam padi atau menuntun tumbuhnya padi ini. Jadi dengan menuntun murid ini juga sebagai guru kita harus memperhatikan bahwa anak-anak ini memiliki kodrat keadaan yang tentu harus kita tuntun sesuai dengan alam dan juga zamannya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sosiokultural juga menjadi hal yang sangat penting karena kekuatan sosiokultural ini menjadi sebuah proses yang dapat menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Dengan pendidikan ini juga harus memperhatikan dasar pendidikan anak-anak ini dalam melakukan pembaharuan yang terpadu. Hendaklah selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Kodrat alam ini artinya setiap murid di Indonesia ini memiliki konteks lokal, sosial, budaya di Indonesia yang berbeda pula. Baik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid yang ada di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur. Sedangkan untuk kodrat zaman ini, tentu pendidikan ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 ini. Dengan kata lain, pendidikan pada zaman dulu sudah sangat berbeda dengan pendidikan zaman sekarang, di mana zaman sekarang ini lebih banyak sudah terintegrasi dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sebagai contoh, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menerapkan kodrat zaman, saya menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi, menggunakan Chromebook agar anak-anak mampu mengeksplorasi atau mencari informasi yang lebih luas dengan menjelajah di internet. Dengan demikian, anak-anak diharapkan benar-benar mendapatkan kodratnya sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Sebagai pembelajar yang merdeka,
kita juga harus dapat menerapkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo artinya di depan memberikan teladan. Ing Madya Mangunkarso di tengah mampu memberikan semangat, gagasan, dan Tutwuri Handayani di belakang mampu memberikan dorongan. Demikian demonstrasi kontekstual untuk menuju pada pembelajaran yang merdeka. Terima kasih, salam merdeka belajar.